Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan membahas jurnal yang kami buat, yaitu implementasi algoritma momentum backpropagation neural network dalam pendeteksian karakter plat nomor kendaraan. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Agi Mahaputra, Muhammad Isran, dan diri saya sendiri, Daniel Irwansyah. Jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 10.211 unit pada tahun 2013. Menurut data Mubes Polri yang dikutip dari situs Surat Kabar Kompas, pertambahan jumlah kendaraan yang besar juga berdampak pada permasalahan lalu lintas seperti kemacetan lalu lintas dan jumlah pelanggaran lalu lintas. Yang mengingat sistem pendeteksian karakter pada gambar plat nomor kendaraan di Indonesia. Algoritma adalah algoritma momentum backpropagation neural network. Nah, di sini juga memiliki 4 langkah-langkah dalam pengimplementasian algoritma momentum backpropagation neural network. Yang pertama adalah pemrosesan awal, yaitu grayscaling dan thresholding. Yang kedua adalah segmentasi karakter, scan lineage, dan analisis citra karakter. Yang ketiga adalah Hard-Waffle. Yang keempat adalah pengenalan karakter, jaringan syarat tiruan, dan algoritma momentum backpropagation. Nah, kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya, Muhammad Isran. Ya, terima kasih kepada saudara saya, Daniel. Ya, grayscaling dan thresholding yang dimana setelah penginputan citra plat nomor kendaraan yang hanya berupa gambar dari plat nomor tanpa objek lainnya. Langkah ini akan mengubah input citra plat nomor kendaraan yang berwarna RGB menjadi citra grayscaling. Grayscaling adalah proses untuk menghasilkan citra aras keabuan dan citra berwarna. Thresholding adalah proses untuk mengubah citra aras keabuan menjadi citra biner atau citra yang hanya terdiri dari warna hitam dan putih, yang dimana setelah penginputan citra plat nomor kendaraan yang hanya berupa gambar dari plat nomor tanpa objek lainnya. Scaling dan analisis citra adalah langkah ini yang paling penting dalam pengenalan plat nomor karena menentukan hasil langkah-langkah berikutnya. Jika segmentasi gagal, karakter terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dapat bergabung secara tidak benar. Dengan kata lain, hasil segmentasi yang buruk akan menurunkan kemungkinan karakter untuk dikendalikan dengan tepat. Metode scan line untuk mencari batas atas dan batas bawah dari rangkaian karakter yang ada pada plat nomor. Kemudian dari batas atas dan bawah didapatkan sistem akan dimulai mengisolasi di tiap karakter dengan menentukan batas kiri dan kanan untuk setiap karakter yang ada pada citra. Analisis citra karakter dilakukan dengan memperhatikan rasio ukuran panjang dan lebar dari karakter plat nomor serta jumlah piksel putih dan pada citra. Hasil segmentasi hasil dari langkah kedua ini adalah citra individu dari karakter-karakter yang ada pada plat nomor. Yang ketiga itu adalah Hard-Waffle. Hard-Waffle akan digunakan untuk mereduksi dan menyeranggamkan ukuran citra karakter yang nanti akan dikendalikan oleh jaringan saraf tiruan. Karena sifat yang sederhana Hard-Waffle ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan transformasi pada citra karakter. Pada tahap ini, output merupakan bagian dari perkiraan yang diperoleh dari dekomposisi segmentasi citra Hard-Waffle. Dengan demikian, pada akhir langkah ini dibuat gambar karakter tersegmentasi dengan ukuran 32 kali 32 piksel. Penggunaan jaringan saraf tiruan dapat menyederhanakan kode secara dramatis dan
meningkatkan kualitas pengenalan sehingga dapat mencapai kinerja yang baik. Metode yang digunakan untuk algoritma pelatih jaringan terbimbing yaitu momentum backpropagation, pengembangan parameter momentum backpropagation ke dalam jaringan saraf tiruan bertujuan mempercepat proses menuju konvergen. Selain dapat mencapai konvergen dengan lebih tepat, penggunaan momen backpropagation juga dapat menghindarkan jaringan dari keadaan stuck pada nilai minimum lokal. Hal ini disebabkan karena momentum memungkinkan jaringan untuk melakukan penyesuaian bobot secara drastis selama hasil penyesuaian ke arah yang sama pada beberapa pola. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pelatih pada jaringan juga semakin cepat. Berdasarkan jurnal nilai laju belajar A sama dengan 0,2 dan momentum B sama dengan 0,7. Untuk kedua jaringan, hasilnya dari total 276 karakter yang terdiri dari huruf dan angka, sistem mampu mengenali 268 karakter di antaranya sehingga akurasi sistem bisa mencapai 97,1%. Ya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih pada Saudara Isran. Oke, dapat dilihat di sini hasilnya itu ada 3, yang dimana ini kita mulai dari 3 kali percobaan. Percobaan pertama itu konfigurasi pertamanya ya A dan B itu untuk jaringan angka adalah 0,2 dan 0,9. Sedangkan untuk jaringan syaraf tiruan untuk huruf itu A-nya bernilai 0,2 dan B-nya bernilai 0,7. Yang dimana angka yang dikenali yang dimana pada percobaan pertama ini angka yang dikenali itu adalah 138 dari 139 angka. Sedangkan huruf yang dikenali itu ada 129 dari 137 dengan tingkat keakurasian itu mencapai 96,74%. Pada percobaan kedua itu nilai jaringan syaraf tiruan angka A dan B-nya dinaikkan. A tetap 0,2, sedangkan bagian B-nya itu dinaikkan jadi 1. Begitu juga dengan jaringan syaraf tiruan pada huruf, yang dimana bagian A-nya itu tetap 2 dan bagian B-nya tetap 1. Naik menjadi 1. Yang dimana angka yang dikenali itu menjadi 139 dari 139 angka. Dan huruf yang dikenali itu menurun dari sebelumnya yang awalnya 129 menjadi 121 dari 137. Yang dimana hasil tersebut membuat tingkat akurasinya menurun menjadi 94,20%. Pada percobaan ketiga, A dan B-nya itu pada jaringan syaraf tiruan angka, bagian A itu 0,2 dan bagian B diturunkan menjadi 0,7. Dan pada jaringan syaraf tiruan huruf, itu A-nya dikasih naik, A-nya tetap 0,2 dan B-nya dikasih turun menjadi 0,7. Tetap 0,7. Nah, angka yang dikenali pada percobaan ketiga itu 139 dari 139 dan huruf yang dikenali itu 129 dari 1379, yang dimana hal ini meningkatkan tingkat akurasi pada 2 percobaan sebelumnya yang awalnya 96 dan 94% itu menjadi 97,10%. Hasil atau kesimpulan yang dapat ditarik bahwa sistem ini mampu
melakukan pengenalan pola dengan baik. Hal ini terbukti dari keandalan sistem dalam melakukan segmentasi karakter plat nomor yang akan sangat berpengaruh pada langkah selanjutnya, yaitu pengenalan karakter menggunakan jaringan syaraf tiruan. Meskipun hasil yang didapatkan itu sudah cukup memuaskan, untuk masa yang akan datang itu masih diperlukan penelitian tentang pengenalan karakter plat nomor kendaraan, terutama untuk mengenali karakter dari plat nomor pada kendaraan yang sedang bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan dan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.